Allah, iri sekali bos. Tuh, ini pemuda-pemuda Saudi ya. Pemuda-pemuda Saudi yang katanya Wahabi. Ya bos ya. Ya Allah. Menginjak-injak Al-Quran. Ini kayaknya dalam diskotik bos ya. Dalam diskotik. Iya kan. Gitu teman-teman ya. Ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan sersan serius tapi santai. Entah ketika dia ceramah, disuruh ngomong bahasa Suryani, atau ketika doa, pasti wa makoli. Di momen-momen apapun pasti wa makoli. Oke, tentang Mama Gufron. Menurut sumber yang kami baca, dia orang Malang bos ya. Orang Malang. Orang Malang Dampit. Oke. Dampit. Mengenai tentang bahasa Suryani, kita tidak bisa membuktikan apa-apa. Apa dia benar bahasa Suryani apa bukan gitu bos. Kecuali ada orang sampai saat ini yang menggunakan bahasa Suryani kemudian ditemukan dengan Mama Gufron. Baru bisa itu. Kita bisa membenarkan atau menyalahkan bahwasanya Mama Gufron ini benar bahasa Suryani atau bukan bos. Kalau masih gini kita masih belum bisa apa-apa bos ya. Iya. Yang nggak percaya hal gini-gini itu banyak orang-orang NU itu gitu loh, yang nggak menggubris hal-hal ginian, adalah hal semacam itu males. Nah, itu banyak gitu loh. Cuma emang pengikutnya hal-hal seperti ini memang ada, dan itu ya sudah biarkan saja gitu bos. Kayak gitu bos. Untuk hal-hal yang menyimpang tetap ada yang mengingatkan nanti bos ya. Gitu. Sama kalah kayak di Muhammadiyah. Muhammadiyah kan ada Muhammadiyah jalur apa? Muhammadiyah jalur Salafi berarti Musa kan begitu singkatannya. Kemudian ada Muhammadiyah agak ke-NU-an, Munu kan begitu. Ada Muhammadiyah jalur sholawat, ada bos. Ada. Iya, ada. Muhammadiyah yang suka sholawatan, ada. Itu biasa lah kayak gitu-gitu ya. Mengenai orang-orang yang mengkultuskan Mama Gufron itu hak mereka lah ya. Kenapa mereka mengkultuskan Mama Gufron? Mungkin mereka mendapat pengalaman-pengalaman pribadi yang nggak bisa menolak bahwasanya Mama Gufron mempunyai keistimewaan. Kalau kami, karena kami tidak pernah menyaksikan keistimewaan-keistimewaan itu, ya kami sah-sah saja untuk tidak mempercayai atau tidak mengkultuskan Mama Gufron, sah-sah saja, bebas teman-teman ya. Tentang malaikat Jibril turun itu nggak usah kita komentarin lah bos ya. Karena hal semacam itu, hal-hal yang mustahil itu juga bukan ajaran di NU kan begitu bos. Iyalah, dan orang-orang mayoritas pasti juga di NU sendiri nggak bakalan percaya juga. Cuma masalah mengamini doa, mengaminkan atau mengamini doa dari siapapun, termasuk yang katanya orang dengan kekurangan gangguan jiwa katanya Harry Pras, ya bos ya. Itu tidak ada larangan. Nggak ada larangan ya. Selama doanya baik. Selama doanya baik. Ini aja. Nah. Soalnya orang-orang dengan yang katanya dengan gangguan tanda kutip ini ya, mereka kan sebenarnya kan hatinya kan bersih. Iya. Salamatus sudur bos ya. Iya. Ada nggak larangan mengaminkan doa-doa dari mereka selama doanya baik kan begitu. Sah-sah saja, apalagi doanya berjamaah. Ini kita sudah selesai bos menyikapi Mama Gufron, soalnya tidak ada hal yang perlu ditanggapi secara panjang lebar bos. Soalnya nggak punya ajaran seperti apa mengenai kitab-kitab, mengarang kitab 200 kitab apa segala macam, selama nggak dibuktikan di depan kita bos, kita sah-sah saja untuk tidak percaya bos gitu loh bos. Dan bagi yang mempercayai dengan dasar husnudon ya silahkan, itu sikap kami. Seperti apa fenomenanya di Mekah ini ya, di Mekah. Mau tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Nah itu dia komentar orang Arab, warga Mekahnya olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel. Orang Arab, belum tentu orang Arab loh ya yang komentar ya. Belum tentu yang komentar itu orang Arab ya bos ya. Bisa jadi jamaah haji lain atau jamaah lain dari negeri mana, cuma bahasanya bahasa Arab. Mereka nggak akan mungkin berani bos, mungkin bos ya, melakukan hal itu jika nggak ada contoh bos. Bisa jadi loh, ya. bisa jadi bos. Sekarang kan negara Arab itu kan sudah beda dengan zaman nggak kayak dulu lah bos ya, nggak kayak dulu. Oke, kita cek dulu bos.
Syaitu roksin waginain fi ardil haromen. Nih, menonton tarian dan nyanyian di tanah haromen. Loh. Loh, ini ada lagi. Loh. Billahi hada birriyad indana. Ini kalau ini di Riyadh ya, bukan di haromen. Ikhtilatul banat bisyabab. Loh, bos ya. Bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ini Wahabi loh ini. Ini Wahabi loh. Di Saudi, Wahabi. Katanya pres gak ada Wahabi-Wahabi kayak gitu. Suci kalau Wahabi. Ya setiap kelompok itu mesti ada kesalahan. Orang saja punya salah, apalagi kelompok ya tambah kayak. Banyak bos ya. Malah ada yang lebih parah teman-teman ya. Dari orang Saudi ini lebih parah. Saudiyin ini berarti orang-orang Saudi. Iya. Bos ya. Nah ini menginjak Al-Quran di tengah menari. Bos ya. Di tengah tariannya itu menginjak Al-Quran. Oh ini teman-teman ya. Saya ulang lagi teman-teman ya. Tuh. Allah, Allah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ya Allah. Tuh. Injak. Injak bos. Allah. Iri sekali bos. Tuh. Ini pemuda-pemuda Saudi ya. Pemuda-pemuda Saudi yang katanya Wahabi. Ya bos ya. Ya Allah. Menginjak Al-Quran. Ini kayaknya dalam diskotik bos ya. Dalam diskotik. Iya kan. Gitu teman-teman ya. Ya Allah. Wahabi ini yang pasti bukan NU ini. Bukan NU ini pras. Ya soalnya di Arab Saudi bos. Arab Saudi nggak ada Di Arab NU, ya kan? Saudi. Yang pasti bukan NU. Apa ini Wahabi nggak tahu. Yang pasti ini orang Saudi. tahu, pokoknya. Saudi kebanyakan Wahabi lah bos ya. Bos ya. Ya mayoritas. 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 Ini ya tanggapan kami. Kenapa orang-orang Indonesia jamaah haji itu senam di luar? Mungkin karena ada yang melakukan sebelumnya, makanya berani. Bos ya. Iya ya mungkin. Otomatis jika mereka melakukan terus ada larangan, pasti pihak penyelenggara bos, pihak touring, pihak travelnya, siapapun yang memimpin di situ, ketua kelompoknya atau apalah bos ya, pasti melarang, nggak boleh loh ya, kan begitu bos. Iya. Karena nggak ada larangan mereka berani. Mungkin di sebelahnya juga nggak ada larangan bos. Iya ya. Bos ya, jadinya mereka berani dan melakukan hal itu teman-teman ya. Buktinya dibiarin gitu. Iya, dibiarin. Buktinya dibiarin. Mas. Berarti kan nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Atau mungkin besok-besok bos ada urusannya bos, nggak tahu kita bos. Yang terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kok sempat-sempatnya dia joget? Bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game. Astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan. Padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah. Dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol, tapi pakai ludah. Astagfirullah. Ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah Kita sikapi dari yang pertama, yang coret-coret itu bos. Coret-coret di situ teman-teman ya. Coret-coret di tembok manapun itu pasti akan dibersihkan nanti oleh pihak pemerintah. Petugas ada yang bersihkan itu bos. Nama-nama coret-coret itu semuanya dibersihkan. Bahkan di bukit-bukit ada itu dihapus semua bos. Tapi yang kita ketahui tadi, orang tadi nggak coret. Dia pakai ludah. Bos ya. Dan tidak ada bukti bahwasanya dia berdoa. Gitu bos. Ya bos ya. Tidak ada bukti dia itu berdoa di situ, tidak ada bukti. Dia hanya nulis dengan lidah. Ya, dengan Bos ya. ludah itu. Jika Anda sering naik gunung, itu banyak coret-coretan. Mereka nggak berdoa itu. Hanya kenang-kenangan bahwasanya saya pernah sampai di sini. Itu kalau anak-anak pecinta alam loh ya. Coret pakai pilok, gitu. kadang pakai apa di batu gunung, bos. Atau pakai spidol kecil atau kadang ada pohon itu di pakai silet bos, pakai cutter bos, pakai nama dia, bahwasanya saya pernah nyampe di sini, gitu saja ya. Oh, tidak ada istilah doa itu nggak ada ya. Nggak ada. Coret-coret tembok di jalan-jalan itu bukan berdoa itu ya, bukan. Itu Ya, graffiti. coret-coret aja. Itu graffiti namanya ya. Kan ada tembok-tembok jalan-jalan itu graffiti. Itu kreativitas anak-anak. Dia bukan berdoa ya di situ ya. Hanya coret-coret, oke? Para graffiti hati-hati. Jika kalian ketemu dengan orang-orang Salafi Wahabi ini, nanti kalian disangkanya berdoa dengan coret-coret tembok itu. Nanti dikiranya kalian meminta sama tembok. Ya, kasih tahu lah. Makanya saya kasih tahu ini, graffiti itu mereka itu anak-anak graffiti nggak berdoa di tembok, tapi mereka hanya
menggambar dan menulis kreativitas saja bos ya. Dan mengeluarkan ekspresi. mengekspresikan dirinya, oke. Oke. Kalau yang tadi itu mungkin karena apa bos? Percuma juga nulis pakai spidol ya kan? Ini bakalan dihapus. Mending saya pakai ludah saja sudah. Tadi kan pakai ludah teman-teman ya. Dan itu orang Indonesia, bos ya. Karena songkoknya sudah identitas itu bos ya. Identitas songkok, Indonesia. Kalau hitam itu pasti Indonesia. Tapi yang dua kami menyaksikan, kami nggak mencari bukti bahwasanya dia orang Indonesia, kita nggak tahu, Iya, bos dari ya. mana ya? Dari mana dia? Dilihat dari Indonesia itu yang mana? Iya. Gitu loh. Dari mana? Pak? Mulai dari orang tadi yang main game bos, sama yang menari itu dari mana? Anda tahu bahwasanya itu jamaah Indonesia. Kalau yang menari tadi menari banyak senam, kelihatan karakternya Indonesia bos ya. Iya. Kelihatan. Tapi yang tadi itu yang bercadar joget-joget di depan Ka'bah itu, di depan Ka'bah itu kita nggak tahu dari jamaah mana. Dia ada gelang hijau kayaknya bos ya. Iya. Apa memang benar gelang hijau itu identitas jamaah Indonesia? Kita nggak tahu. Oke, Oke. Di sini ada juga akun Arab teman-teman ya. Akun Arab yang memposting itu teman-teman. Ini judulnya Imro'atun muntaqibatun tarqasu fil haram al-Makki. Oke bos ya. Oh iya. Wanita bercadar menari di tanah haram Mekah. Judulnya begitu. Tidak menjelaskan juga. Ini Arabia 21 News ya. Arabi 21 News di akunnya itu. Tidak menjelaskan ini orang Indonesia juga begitu. Jadi kita lihat komentarnya orang-orang bos ya. Kita terjemahkan. Oh, ini yang diinginkan bin Salman. Ya bos ya. Ada ma yaridu Ibnu Salman. Yang menarik. Rata-rata negatif teman-teman ya. Cuma kita pilih yang paling menarik. Nah, kita langsung terjemah aja langsung ya. Jika dia mengibarkan bendera Palestina, mereka akan menyerang dan menangkapnya. Adapun orang yang melanggar kesucian tempat paling suci di dunia, mereka akan meninggalkannya dengan damai. Kesimpulannya, keterbukaan sudah sampai ke Ka'bah. Loh. Ini tapi akun-akun Salafi Wahabi ini nggak menyalahkan pemerintah Saudi sama sekali bos. Mereka menghujat, mereka menutupi kebusukan itu bos. Ya menarik sekali ini orang-orang Wahabi ini. Wahabi Indonesia ini bos ya. Mereka menutupi itu biar orang ini nggak fokus ke gimana nih pemerintah nih gitu. Tapi mereka langsung ini orang Indonesia nari gitu. Jadi orang Indonesia nggak sempat mikir itu. Jadi orang Indonesia langsung spontan menghujat perempuan itu. Wah gimana nih orang Indonesia malu-maluin aja. Nah, fokusnya gitu. Soalnya apa? Otaknya sudah disugesti seperti itu. Bahwasanya ini orang Indonesia. Padahal kita nggak ngerti itu orang mana gitu loh bos ya. Betul. Kalaupun orang Indonesia asli, harusnya ini komentar yang benar ini. Ini orang-orang yang komentar Arab ya. Langsung kita terjemahan, kita cari yang komentarnya menarik. Dan ini nggak tahu ya, apa ini musim haji atau apa nggak tahu. Kalau musim haji biasanya kan rame bos ya. Rame bos. Padat bos, orang tua itu bos. Tapi ini kan sepi. Mungkin ini umroh bos ya. Keamanannya kemana gitu loh. Iya. Yang ditanyakan orang-orang yang komentar tadi, malah ada yang komentar, oh ini malah yang dikehendaki bin Salman katanya. Berarti sudah umum ya bahwasanya Saudi itu nggak suka jika ada yang menyuarakan Palestina. Tapi kalau yang menyuarakan Israel boleh ya. Oke, itu saja bos untuk menjawab semuanya nih bos dari video-video akun-akun Wasabi ini bos. Iya, bos, ya? seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan jangan langsung menjustifikasikan. Klarifikasi dilihat ya kan. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.